Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyam li'ibadihi salihin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka disebabkan karena perbuatan mereka tersebut. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, beserta seluruh jajaran yang berhadir yang kita hormati, para ustadz, para hafiz, para da'i, tokoh-tokoh agama, masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang saya muliakan, saya banggakan karena Allah. Teristimewa panitia, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang dimuliakan Allah. Kita tundukkan jiwa kita kepada Allah Rabb yang menggenggam setiap jiwa. Allah Rabb yang telah mempertemukan kita dengan keagungan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, untuk kemudian di akhir Ramadan semua kita mendapat titel takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita rijalud dakwah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarga, para sahabat, kepada mereka orang-orang yang tetap istiqomah untuk hidup mulia bersama Islam, hidup mulia mengamalkan Islam, hidup mulia mendakwahkan Islam, atau mati sebagai syuhada dalam rangka memperjuangkan Islam. Ish kariman au mut syahidan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sebuah bangsa kita harus bersyukur kepada Allah karena berkat rahmatnya kita merdeka menjadi Indonesia. Sebagai sebuah kabupaten yang sudah berusia
20 tahun kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali menjadikan Allah sebagai qasdul hayat dan menjadikan semua pekerjaan kita di kabupaten sebagai jalan kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita manusia dan memilih kita menjadi khalifah. Allah menjadikan kita manusia, kemudian menjadikan kita sebagai khalifatun fil ardh, pemimpin di muka bumi. Innal arda yarithuha ibadiyas salihin. Karena bumi ini dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman, bumi ini diwarisi Allah kepada mereka orang-orang beriman. Kenapa Allah memilih kita manusia sebagai khalifah, penguasa dan pemimpin di muka bumi? Karena salah satu tujuan penting dari diciptakannya kita manusia adalah membawa misi kekhilafan itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan jadikan manusia fil ardi, di muka bumi ini, menjadi penguasa, pemimpin. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia istimewa. Kita punya akal, kita punya hati, kita punya nafsu. Allah jadikan malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Wajar kalau malaikat nggak pernah salah, nggak ada nafsunya. Allah jadikan binatang punya nafsu tapi tidak punya akal. Wajarlah kalau binatang selalu salah. Dan Allah jadikan kita manusia, ada akal, ada nafsu. Kadang benar, kadang salah. Kalau nafsunya mendominasi, memperbudak akal dan hatinya, maka kedudukannya lebih rendah dari binatang. Kalau akalnya memimpin nafsunya, maka kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Disinilah terjadi perang lawamah, terjadi perang tarik menarik antara akal nafsu, iman menjadi penting. Kalau orang sudah nafsunya mendominasi, coba lihat firman Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, kata Allah, la ammarah, benar-benar menyuruh kalian berbuat su, berbuat salah, berbuat dosa. Tuh kalau kita lagi buat salah, lagi buat dosa, itu nafsu lagi mendominasi. Serendah-rendahnya binatang, nggak adalah binatang membunuh mamanya, nggak adalah mama membunuh anaknya, tapi manusia yang akalnya didominasi oleh nafsunya, diperbudak oleh nafsunya. Tidak sedikit kasus terjadi, ayah memperkosa anak. Ini binatang atau lebih rendah dari binatang? Lebih rendah, sepakat. Anak membunuh ibu yang melahirkannya. Ada anak membunuh ayah yang sudah bekerja keras, membanting tenaga, memeras keringat, kira-kira bahasa gitu, untuk cari nafkah,
membesarkannya. Ini lebih rendah dari binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia ini ada yang seperti binatang, atau tingkah lakunya, perbuatannya ada yang seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan di antara mereka ada yang lebih rendah daripada binatang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi saya mengatakan pentingnya iman. Kita hadir di tribun ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Aceh Tamiang yang ke-20. Kita mulai dengan bismillah, membaca Yasin, mendengar kata sambutan yang spektakuler dari Bapak Bupati. Semoga Allah turunkan barokah. Kita datang karena iman, berkumpul karena iman, membaca yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hari jadi Aceh Tamiang dan bertepatan dengan bulan suci Indonesia Merdeka Ramadan. Tamiang hari ini sedang kita peringati hari jadinya di bulan yang penuh barokah, bulan rahmah, bulan ampunan, bulan idhum minan nar. Semoga keberkahan Allah berikan kepada kita Kabupaten Aceh Tamiang. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke khalifah. Ini kan selingan-selingan. Adam jadi khalifah karena dulu bumi sebelum Adam ada Banu Jan. Jadi digantikan Allah dengan Nabi Adam, maka dia menjadi khalifah. Tapi secara umum khalifah itu berarti pemimpin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Sampai yang kedua. Yang pertama, kenapa kita harus menjadi pemimpin? Karena dengan pemimpin kita diberi amanah, yang dengan itu kemudian menjadi orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Yang kedua, kita ingin menjadi pemimpin dalam rangka iqamatu dinillah. Itu dia. Membantu agama Allah. Yang luar biasa. Kalau ukuran infrastruktur kesuksesan sebuah pemimpin payah, apalagi cuma 5 tahun. Kami yang 213 kampung, gimana bangunnya itu? Nggak cukup. Ini kode-kode aja banget ya. Maka ukuran kesuksesan itu adalah agama yang dibangun para pemimpin Islam, agama yang didakwahkan para nabi, baik sebagai nabi, baik sebagai rasul, baik sebagai pemimpin agama. Itu kesuksesan dalam pandangan Allah. Kalau bicara infrastruktur, wah, Fir'aun lah jawabannya. Dialah yang paling sukses. Namrud, kota Babelnya, Mokoh dibangun. Oh, kalau itu ukuran. Tapi bagaimana bangunan besar megah tapi batin tersiksa? Pergaulan bebas terjadi di mana-mana, minuman keras, perjudian, mabuk-mabukan, zina, sabu-sabu, kemungkaran terjadi di mana-mana, kemaksiatan, hidup tidak tenang, walau berkelimangan harta tidak. Ada semangat untuk membangun agama, dan dalam konteks kekhilafaan, semangat membangun agama harus dalam bentuk setiap kita adalah dai. Karena setiap kita pemimpin, maka setiap kita adalah dai. Itu baru. Setiap kita menjadi agent of change. Coba lihat apa yang disebut Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf 96 yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi. Sekiranya penduduk satu negeri beriman bertakwa, penduduk, presidennya beriman, rakyatnya beriman, datuknya beriman, masyarakat kampungnya
beriman. Syaratnya dua, bukan cuma pemimpinnya. Dalam konteks penaklukan Konstantinopel oleh seorang pemuda Muhammad Al-Fatih, Rasul mengatakan, wa khairul juyusuha wa khairul amiroha. Pemimpinnya pemimpin terbaik, masyarakatnya masyarakat terbaik. Pemimpinnya beriman, masyarakatnya beriman. Itulah mengapa setelah penaklukan Konstantinopel, dia berdiri di hadapan pasukannya, kemudian bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang setelah balik ada meninggalkan sholat? Ribuan pasukannya, satu orang pun tidak ada yang duduk. Itu artinya seluruh pasukannya tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat dari mulai balik. Ini pasukan terbaik, ini prajurit terbaik, ini masyarakat terbaik, ini tentara-tentara terbaik yang dipersiapkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah. Sang pemimpin tanya lagi, siapa di antara kalian yang sampai hari ini dari mulai balik ada meninggalkan sholat berjamaah? Sebagian kecil duduk, kecil tapi jumlahnya. Kalau kita ditanya, kalau kita mau pemimpin, udah duduk semua, berdiri semua. Siapa dari mulai balik sampai sekarang yang ada meninggalkan sekali saja sholat berjamaah? Sekali, habis. Kan memang bumi diwarisi Allah sama orang beriman. Kalau kita belum menjadi pemimpin masa depan dunia, mungkin jawabannya karena kita belum beriman. Sederhana. Bukan karena kita belum banyak uang, karena kita belum beriman. Tanya lagi nih, pemimpin kan hanya nanya aja kerja ya kan? Ada lagi pemimpin. Siapa di antara kalian yang mulai balik sampai hari ini tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud? Masya Allah. Saya pemimpin kalian, mulai dari balik tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik masyarakat, sebaik-baik tentara dan prajurit adalah pemimpin dan prajuritnya. Inilah yang kemudian ditakdirkan Allah untuk menaklukkan Konstantinopel. Untuk itu, jadi punya visi gitu, punya semangat. Dan ini harus ada pada diri setiap kita. Kita harus menjadi agent of change, anasir takdir, agent perubah. Setiap kita tepuk dada dan berkata, sayalah dai itu, sayalah pejuang itu, sayalah perubah itu. Minimal untuk pribadi, istri, anak-anak, skalanya meningkat. Untuk desa, skalanya meningkat. Untuk kecamatan, skalanya meningkat. Untuk kabupaten. Kualitas iman, kualitas mujahadah sangat menentukan datangnya rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina immakkannahum fil ardi. Itu Quran surat Al-Hajj ayat 41. Ini para ustaz bisa koreksi kalau salah. Alladzina immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang sudah dikasih kekuasaan sama Allah di bumi. Tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Allah kasih kepemimpinan, kekuasaan kepada siapa yang dia mau, yang Allah kehendaki. Syaratnya kalian beriman, punya visi peradaban, punya visi pemberdayaan sebagai khalifah. Allah kasih. Kalau cabut dari yang dia mau, Allah tinggikan, muliakan para pemimpin. Siapa yang Allah kehendaki, Allah rendahkan siapa yang Allah kehendaki. Alladzina immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang sudah Allah kasih amanah kekuasaan kepada dirinya, yang pertama dia lakukan adalah aqamas shalah,
Ini yang pertama. Ini tugas besar kita yang pertama. Tugas membawa misi kepemimpinan. Tugas membawa misi kekhilafan yang pertama adalah aqamas shalah. Menegakkan sholat. Datuk nanti kalau datang ke rumah warga, top, sudah sholat Pak, sudah sholat Pak, sudah sholat Pak. Masya Allah nih kalau Datuk dusun juga begitu. Didatang orang-orang yang sudah sholat dan bisa sholat, yang nggak bisa sholat, dai turun, kan gitu. Bentuk halaqah, ajari umat sholat, ajari umat ibadah. Tapi semangat itu ada dulu, terpatri kuat dalam dada. Aqamas shalah. Kenapa sholat ini menjadi penting? Karena cuma dengan sholat saja kita akan sukses. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari yuk dirikan sholat, mari yuk meraih kemenangan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, hancurnya tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat di negeri ini karena moral. Dan dekadensi moral itu hanya bisa dimatikan. Kejahatan moral itu hanya bisa dimatikan dengan sholat. Ini pentingnya. Tapi Ustaz yang sholat dia yuri dia, sholatnya belum benar. Yang sholat dia yang ghibah dia, yang sholat dia yang kete-ketean dia. Oh berarti sholatnya masih diperbaiki kualitasnya, iman ilmunya. Ini yang dimaksud dengan kualitas iman ilmu. Sholat itu jaminan dari Allah. Jadi kalau kita sholat, insya Allah kalau mau buat salah, buat dosa, itu langsung dijaga sama Allah. Jangan. Coba lihat Nabi Yusuf tuh. Walaqad hamma biha wa hammat bihi. Yusuf udah mau sama Juleha. Ini kan bahasa Quran kan? Kalau pernah baca surat Yusuf, Yusuf udah mau sama Juleha. Juleha juga sudah mau sama-sama mau nih. Sama-sama mau. Tapi karena Yusuf orang beriman, dijaga sama Allah. Jangan kira-kira begitu. Ada burhan, kan burhan disebut Allah. Ada cahaya kebenaran yang datang dalam dadanya, mengatakan ini nggak benar, ini nggak usah. Sampai pada waktu yang memungkinkan terjadinya kemaksiatan saling cinta, Yusuf lari. Ditarik sama Juleha. Akhirnya Bani Yusuf friend tuh. Baju kita koyak biasa kena cantolan, bukan karena tarian Juleha. Koyak, bang kenapa koyak baju? Oh Yusuf. Itu salah satu orang dari 7 golongan tadi yang juga dijamin surga. Rajulun ijadah wa imra'atun datu mansibin wa jamalin fa khafallah. Seorang laki-laki yang diajak wanita cantik bermartabat. Keren nih wanita, bukan wanita sembarangan nih. Wanita cantik punya martabat lagi. Artinya wanita baik lah. Tapi karena cinta diajak berbuat dosa. Sang laki-laki kemudian berkata, tidak di, abang takut Allah. Berat tuh, kan belum pernah diuji kan. Ujian itu kalau bisa jangan, ujiannya berat. Kalau iman tanggung-tanggung haram, ujiannya berat. Sanggup berkata di sesuatu kondisi yang sangat memungkinkan terjadi perbuatan dosa, dia cinta, sama-sama cinta, tapi ada burhan. Dia sanggup berkata tidak di, abang takut Allah. Dan akhirnya Yusuf lebih memilih 7 tahun dalam penjara. Jangan lupa subscribe, like, and share.